Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Arthur Steve Pamulango dengan NIM 2305531 1065. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam matkul metalurgi, yaitu sifat mekanik dan mekanisme penguatan. Nah, saya mengambil dari dua sumber buku, yaitu yang pertama, Pengantar Material Teknik dari Bondan Tiara Sofyan, dan Metallurgy for the Non-Metallurgists, the second edition. Nah, yang pertama, sifat mekanik. Sifat mekanik terbagi menjadi beberapa sifat, yaitu yang pertama, elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah menerima beban yang menimbulkan deformasi. Kedua, plastisitas adalah kemampuan material untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Yang ketiga, deformasi mulur. Deformasi mulur adalah kemampuan material padat untuk mengalami deformasi lambat saat mengalami tekanan mekanis yang terus-menerus. Yang keempat, kelelahan. Kelelahan adalah kecenderungan pada material untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Yang kelima, kekerasan. Kekerasan adalah kemampuan material untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan atau abrasi, indentasi, dan penetrasi. Yang keenam, ketangguhan. Ketangguhan adalah kemampuan material untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Nah, yang berikutnya yaitu mekanisme penguatan. Sebagian besar material dapat ditingkatkan kekuatan dan kekerasannya melalui beberapa teknik. Tujuan utama proses penguatan adalah menghasilkan material dengan kekuatan dan kekerasan optimum, serta keulatan yang cukup baik. Prinsip dasar penguatan pada material adalah dengan menghambat pergerakan dislokasi melalui berbagai teknik. Ketika dislokasi terhambat pergerakannya, maka material akan menjadi lebih kuat dan keras. Nah, dalam mekanisme penguatan terbagi menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama, solid solution strengthening. Solid solution strengthening atau penguatan larutan padat adalah teknik memperkuat dan memperkeras material dengan cara menambah unsur paduan yang masuk ke posisi interstices atau substitusi dari material induk sehingga terbentuk larutan padat. Oleh karena itu, teknik ini disebut penguatan larutan padat. Unsur paduan tersebut menyebabkan adanya renggangan pada kisi karena perbedaan ukuran atom. Atom yang kecil akan menyebabkan tegangan tarik pada kisi material induk sehingga sangat tepat untuk berasosiasi dengan dislokasi sisi pada di bagian bawahnya. Hal ini menyebabkan adanya tegangan di sekitar dislokasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kekerasan paduan. Sebaliknya, atom yang besar akan menyebabkan tekan pada kisi material induk dan akan berasosiasi dengan dislokasi pada bagian atasnya. Yang kedua yaitu strain hardening. Strain hardening atau pengerasan renggang adalah suatu fenomena di mana material menjadi kurang ulet, lebih keras, dan lebih kuat setelah mengalami deformasi plastis pada temperatur ruang. Semakin besar perubahan bentuk yang dialami material tersebut, semakin besar peningkatan kekerasan yang terjadi. Deformasi pada hakikatnya adalah proses menggerakkan dislokasi, yang juga dapat menyebabkan terbentuknya dislokasi baru melalui mekanisme penguncian dan looping dislokasi. Peningkatan kerapatan dislokasi karena deformasi plastis mengakibatkan peningkatan kekuatan material, atau disebut bahwa deformasi plastis yang diberikan pada material telah membuat material tersebut mengalami pengerasan renggangan. Mekanisme penghambatan dislokasi oleh dislokasi lainnya telah membuat material menjadi lebih keras dari keadaan awalnya. Kristal yang telah mengalami deformasi plastis mempunyai lebih banyak energi daripada kristal yang tidak memiliki renggangan. Sejumlah energi yang diberikan melalui mekanisme deformasi seperti energi tarik, tekan, dan geser disimpan oleh material tersebut sebagai energi renggangan.
Yang ketiga, grain boundary straightening. Ukuran butir atau diameter rata-rata butir dalam material polikristal sangat mempengaruhi sifat mekanik material tersebut. Sulit atau tidaknya suatu material ketika dideformasi dalam skala atomik sama dengan sulit atau tidaknya dislokasi untuk bergerak. Dislokasi meluncur pada bidang slip akibat adanya tegangan geser yang bekerja pada material. Dislokasi akan terus bergerak hingga bertemu dengan penghalang, yaitu batas butir. Ketika bertemu dengan batas butir, maka mereka akan saling menumpuk sehingga menjadi tidak dapat bergerak. Penghalusan butir adalah salah satu cara yang efektif bagi penguatan yang dihasilkan dengan menghalangi pergerakan dislokasi di sekitar batas butir. Metode penghalusan butir yang banyak dipakai adalah yang pertama penambahan unsur penghalus butir seperti titanium dan karbon, dan kedua perlakuan thermal mekanik. Penambahan unsur penghalus butir dilakukan saat material dalam kondisi cair, di mana bertujuan untuk merangsang pertumbuhan inti sehingga lebih banyak butir yang terbentuk per satuan volume, yang artinya butir menjadi halus. Nah, yang keempat yaitu precipitation straightening. Kekuatan dan kekerasan dari beberapa material dapat ditingkatkan dengan membentuk endapan fase kedua yang terdistribusi di fase matriks. Endapan fase kedua ini terbentuk melalui transformasi fase selama proses perlakuan panas dan prosesnya disebut penguatan pengendapan. Terkadang proses ini disebut penuaan karena endapan terbentuk seiringnya dengan bertambahnya waktu alias akibat penuaan. Contoh paduan yang dapat mengalami penguatan pengendapan adalah aluminium tembaga, tembaga berilium, tembaga timah putih, dan beberapa logam fero seperti baja tahan karat, pengerasan pengendapan. Nah, dalam teknik precipitation straightening ini dibagi menjadi beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama perlakuan peralutan. Nah, proses perlakuan peralutan ini yaitu proses pemanasan pada temperatur tinggi dalam selang waktu tertentu untuk melarutkan fase kedua yang terbentuk selama dan setelah pendinginan pada proses pengecoran. Yang kedua yaitu pencelupan. Pencelupan adalah tahapan kedua setelah proses perlakuan peralutan, di mana paduan yang telah menjadi larutan padat didinginkan secara sangat cepat dengan tujuan untuk tidak memberikan waktu pada atom-atom yang terlarut dalam matriks material induk untuk berdifusi sehingga mereka terperangkap di dalamnya. Pencelupan harus dilakukan dengan sangat cepat agar dapat mempertahankan kondisi larutan padat dan jumlah vakansi atau tempat atom kosong yang nantinya akan membantu dalam proses pengendapan. Dan yang terakhir yaitu penuaan. Proses penuaan adalah tahap proses terakhir dalam precipitation straightening ini. Pada tahap ini, paduan akan dipanaskan pada temperatur tertentu guna memberikan energi pada atom-atom yang terperangkap di dalam matriks material induk untuk keluar, lalu bereaksi dengan atom lain membentuk senyawa intermetalik dan akhirnya mengendap sebagai endapan dengan skala nanometer. Dan proses penuaan dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi penuaan buatan dan penuaan alami. Nah, penuaan buatan adalah di mana paduan dipanaskan pada temperatur di atas temperatur ruang. Dan penuaan alami adalah proses penuaan yang dilakukan pada temperatur ruang. Oleh karena itu, untuk mencapai kekerasan maksimum, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.